Langsung saja, kali ini kita mau belajar tentang TIU. TIU atau bisa juga kita samakan dengan TPS, soalnya materinya sama. Langsung saja kita awali dari nomor 1. Nah, di sini kan diketahui 2P tambah 3Q itu sama dengan 9/4. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakan itu 28P ditambah 42 sama dengan berapa? Nah, 28P sama 42Q ini kan merupakan kelipatan dari 2 sama 3 yang ada di sini. Maaf. Kelipatan dari 2 sama 3 yang di sini. Nah, 2 ini biar bisa menjadi 28 dikali berapa? Ini kan 2P plus 3Q dikali 14 sama dengan berapa nih? Jadi kan dia jadi 28P tambah 42Q. Kalau di sini ini dikali 14, berarti yang 9/4 ini juga dikali 14. Nah, di 9/4 ini dikali 14. Coret-coret, sini 2, yang sini 7. Berarti 63/2. 63/2. Enam puluh tiga per 2, atau kalau didesimalkan itu bisa jadi 20, maaf, bukan 20. Kalau didesimalkan itu bisa menjadi 31,5. Jadi jawabannya adalah C, 31,5. Nah, nomor 2. Nomor 2 ini ingat tentang rumus suku ke N ya? Rumus suku ke N kan itu dirumuskan kayak gini. UN sama dengan A plus N min 1 ini dikurung dikali B. Nah, di sini kita tuh suruh mencari SN. SN itu jumlah suku ke N. Jumlah suku pertama sampai dengan jumlah ke suku ke N. Nah, dengan untuk SN sendiri ini rumusnya A tambah UN dikali N per 2. Pertama kita di sini harus mencari N-nya dulu. Gimana cara mencari N? Nah, di sini kan sudah ketahui ini. 217 ini dia sebagai UN sama dengan 217. Nah, dari mana kita mendapatkan 217 ini? Nah, 217 kan kita pakai rumus ini nih. A tambah N 1 kali B. Jadi 217 di sini A itu berapa? A di sini itu min 5 ditambah N min 1 dikali B. B-nya berapa di sini? Nah, B di sini kan tetap kan, ini dia tetap plus 6, karena tetap plus 6. Di sini B-nya adalah plus 6. B-nya tetap plus 6. Nah, gimana cara mencari N-nya? Ini kita kalikan dulu nih. Ini kita kalikan dulu. 217 sama dengan min 5 ditambah N min 1 kali 6 itu 6N min 6. Kita yang nggak punya N kita taruh kiri semua, jadi 217 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 6N. Jadi berapa nih N?
228 sama dengan 6N. Berarti N sama dengan 228 bagi 6. Berapa nih? 18, 3, 48, 3, 8. Nah, udah ketemu nih. N-nya berapa? Sekarang tinggal kita cari Sn-nya. Buat mencari Sn, itu sama dengan ini tadi A plus UN. A plus UN itu A-nya tadi min 5. Ditambah UN-nya 217. UN-nya 217 dikali N. Kita kurang tutup dulu. Dikali N-nya 38 per 2. 5 tambah 217 itu berapa? 5 tambah 217. 2, 1, 5 dikali maaf, kan 215. Dua 17 dikurangi 5 itu 212 dikali 19. Berapa nih 212 kali 19? 212 dikali 19 itu sama dengan 40. Itu ya. Ini ada yang minta kenalan nih. Bentar habis ini ya. 028. Ada nggak nih 4028? Oh ada, jawabannya B. Maaf sebelumnya, tadi lupa nggak kenalan. Jadi perkenalkan dulu. Aku Fai dari FKMT, jurusannya D3 Akuntansi 2019. Jadi sekarang sedang semester 4 nih. Nah, di sini langsung lanjut ya ke nomor 3. Ke nomor 3. Ini nomor 3 nih. Soalnya itu 26 per 99 ditambah 29 per 61 tambah 14 per 76 ditambah 23 per 87. Nah, ini kan kita ditanyakan tuh desimalnya berapa, ya kan? Sedangkan di sini ini angkanya sulit semua. Nih, angkanya kan angka-angka susah kan kalau dijadikan desimal. Nah, salah satu tipsnya tuh kita sederhanakan ke kelipatan 5. Misal nih, 26 per 99. 26 ini kita jadikan kelipatan 5 jadi 25. 99-nya 100. Kita bulatkan ke bilangan terdekat ya. Terus ditambah lagi 29 ini jadi 30. 61-nya jadi 60. Terus lagi ini atas campur ditambah 14-nya jadi 15, 76-nya jadi 75. Terus yang ini 25. Aduh, maaf. Lima ditambah 90. Nah, jadi berapa aja nih? 25 per 100. 25 per 100 itu kan sama dengan 0,25. Terus ditambah 30 per 60 itu 1/2 jadi 0,5.
Sedangkan 15 per 75 itu sama dengan 1 per 5, berarti dia 0,2 ditambah lagi 25 per 90. 25 per 90 itu 5 per 18. 5 per 18 itu berapa ya? 5 per 18 itu 50 dibagi 18, 0,2 ini angkanya keriting ya, 0,27778 gitu. Jadi kita buatnya 0,28. Nah, ini tinggal kita jumlahin. Kita jumlah ya. 5 ini ditambah sama 8 jadi 3, terus 3 tambah 5 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 2 ini 2. 1,23. Nah, perhitungan kita kan ini. Sedangkan di jawabannya itu nggak ada yang jawabannya 1,23. Karena ini tadi kita ini kan saling menyederhanakan ya yang di sini. Jadi di sini jawabannya yang mendekati. Ini kan kita pindah-pindahkan tahu bahannya ya. Berarti yang paling mendekati 1,23 itu adalah 1,18. Nah, ntar ini kalau nggak percaya sama hasil ini bisa dicek lagi ya pakai kalkulator. Sekarang nomor 4 nih. A kuadrat B pangkat 4 sama dengan 64. AB sama dengan 4. Nah, di sini kita mencari 2A. A itu berapa? Caranya gini. Kita hilangkan dulu pangkatnya nih. A kuadrat sama B pangkat 4. Jadi gini. A kuadrat B pangkat 4 lagi kan akar sama dengan akar 64. Nah, jadinya berapa? A kuadrat B pangkat 4 ini kita akar jadi A kuadratnya, pangkatnya hilang, B pangkat 4-nya jadi 2. Kenapa bisa begitu? Karena ini pangkat 2 kalau diakarkan jadi hilang. Sedangkan pangkat 4 kalau diakar itu pangkatnya dibagi 2. Terus 64. 64 ini berapa diakar? 64 diakar jadi 8. Nah, sekarang kan di sini nih ada AB nih. Ada AB. AB itu 4. AB pangkat 2 8. Kita bagi aja gini. AB pangkat 2 itu sama dengan 8 dibagi A B sama dengan 4. Kita coret-coret. A bisa coret sama A. B sini pangkatnya hilang. Sedangkan 4 jadi 1, 8 jadi 2. Ketemu kan di sini B sama dengan 2. Berarti A berapa? A sama dengan 2. Dari mana? A kali B sama dengan 4. Sedangkan di sini B sama dengan 2. Berarti kan 4 bagi 2 sama dengan 2. Terus lagi, di sini tadi pertanyaannya adalah 2A min 8. 2A min 8 itu sama dengan 2 dikali 2 dikurangi 8. 4 dikurangi 8 sama dengan min 4. Ada nggak di sini min 4? Min 4. Nah, ini ketemu di min 4. Sekarang nomor 5. Nomor 5 nih. Nomor 5. Sini bentar. Sekarang nomor 5 nih. A sama dengan 2 per 3 B.
Sedangkan di sini C sama dengan 3/2A. Nah, jadi ABC ini kan yang ditanyakan nilai B nih. Benar, ABC sama dengan 18. Yang ditanyakan itu nilai B berapa. Nah, kita lihat dulu di sini dari persamaan ini nih. Persamaan ini. Huruf yang ini. Huruf di sini yang paling banyak keluar huruf apa? Di sini kan B cuma 1 kali, C-nya cuma 1 kali. Nah, di sini kan berarti yang paling banyak keluar itu A. Jadi gini, A itu sama dengan berapa A? A itu sama dengan A. Sedangkan B sama dengan berapa A? Kan di sini B sama dengan 2/3 A. A itu sama dengan 2/3 B. Berarti B itu sama dengan ini, angka ini dibalik jadi 3/2 A. Sedangkan C tetap sama dengan 3/2 A. Nah, sedangkan di sini itu diketahui A kali B kali C itu 18. Berarti kan dari sini persamaan 3 ini kita bisa dapat kalikan A dikali 3/2A dikali 3/2A itu sama dengan 18. Berarti kan 9/4 dikali A pangkat 3 sama dengan 18. 9/4-nya pindah ke kanan, jadi A pangkat 3 sama dengan 18 dikali 4/9 itu ini 1, ini 2, berarti 2 kali 4 itu 8, A pangkat 3 sama dengan 8, berarti A sama dengan 2. Ada nggak nih? A sama dengan maaf bukan A. Oh benar. A di sini 2. Terus tadi kan diketahui B sama dengan 3/2A. Berarti B berapa? B sama dengan 3/2A. Nah, sedangkan A itu jadi B sama dengan 3/2 dikali 2. Berarti B sama dengan 3. Ada nggak nih 3? Jawabannya A. B sama dengan 3. Nah, nomor 6. Dari sini ini sebenarnya kita kan bisa bisa simpulkan ya. Dari sini A kali B sama dengan 19. A kali B sama dengan 19, terus A plus B sama dengan 20. Berarti kan cuma 1 sama 19 ini. Kenapa A kali B sama dengan 19? Faktornya 19 itu kan cuma 1 sama 19. Sedangkan A tambah B sama dengan 20. Jadi 1 tambah 19 sama dengan 20. Nah, tapi untuk jawaban kali ini kita jawabannya ini E. Kenapa kita pilih E? Karena kita di sini nggak tahu mana yang A, mana yang B. Kan udah ketemu 2 angka, 1 sama 19. Kita nggak tahu mana yang A itu yang 1 atau yang 19, B itu yang 1 atau yang 19. Jadi kita tidak dapat menentukan hubungan A dan B. Jadi bisa saja A yang lebih besar dari B atau A yang lebih kecil dari B. Jawabannya A atau C, tapi nggak mungkin jadi jawabannya E. Karena kita nggak bisa menentukan mana yang A, mana yang Nah, seorang anak membeli baju. Ini kita A ini harga baju ya di sini. A itu berapa? Di sini maksudnya diskon maksudnya diskon 25 plus 40% itu pertama kita mendapat diskon 25%, terus habis dapat diskon 50%, didiskon lagi 40%. Nah, ada tips nih. Kalau diskon, tipsnya gini. Kalau
kita dapat diskon 25% ya, itu jangan 100.000 dikali 25%, tapi 100.000 ini yang A ya, 100.000 dikali 100% dikurangi 25%, terus habis itu dikali lagi 40%. 40% itu berarti 100 dikurang 40%. Jadi di sini tuh kita mencari jumlah yang harus kita bayarkan. Jadinya 100% ini harga normal, 25% ini harga diskon. Berarti kita mencari harga normal dikurangi diskon. Jadi di sini tuh 100.000 dikali 75% dikali 60%. Jadi berapa nih? 100.000 kali 70. Bok. Alhamdulillah. 100.000 kali 75% ini kan 75.000. 75.000 dikali 60/100 nih, berapa nih? 5 kali 6 0, 7 kali 6 42, 2 tambah 3 45.000. Ketemu nilai A sama dengan 45.000. Nah, selanjutnya kita ganti mencari yang B. Di sini B itu juga mendapat diskon 55%. Jadi B berapa, harga B itu sama dengan 100.000 dikali 100% dikurangi 55%. Jadi 100.000 dikali 45% sama dengan 45.000. Jadi A itu sama dengan B karena mereka sama-sama 45.000. Nih berarti A sama dengan B. Ada nih yang jawabnya D. Nih. Nomor 8. Seorang anak bernama Oni memiliki ladang yang ditanami pohon sengon dan pohon jati dengan rata-rata tinggi pohon 530 cm. Rata-rata pohon tinggi sengon adalah 420, pohon jati adalah 560. Jika adalah jumlah pohon sengon dan B adalah jumlah pohon jati, maka di sini ketika diketahui 530 ini rata-rata semua pohon. Kalau 420 hanya pohon sengon aja. Terus 560 itu ini rata-rata pohon jati. Ini jati ya, tipe nih jadi. Nah, terus A ini jumlah pohon sengon dan B jumlah pohon jati. Kalian ingat nggak rumusnya ini apa, rata-rata? Jadi kan rata-rata itu kalau kita mau cari rata-rata tinggi pohon semuanya nih, rata-rata tinggi pohon semuanya itu rumusnya kan kita harus mencari jumlah pohon sengon semuanya ditambah jumlah pohon jati semuanya dibagi jumlah pohon jati ditambah pohon sengon. Nah, pertama kita mencari berapa jumlah tinggi semua pohon sengon. Di sini pohon sengon A kan sudah diketahui nih 420 cm. Ini kan 420 cm ini jadi dia berasal dari mana? Ini 420 cm itu sama dengan total tinggi sengon dibagi banyak pohon sengon. Jadi yang kita butuhkan untuk mencari 530 ini ya, itu kan ini
total tinggi pohon sengon nih. Ini kan yang atas ini. Terus banyak pohonnya sudah diketahui. Banyak pohonnya sudah diketahui untuk sengon itu sama dengan A. Jadi 420 cm dikali A ini pindah ke sini ya. Sama dengan total tinggi sengon. Berarti 420A itu sengon. Sedangkan 402 yang B untuk jati itu sama kayak sengon gini, jadi kita jadikan 560 B sama dengan ini jati. Nah, terus lagi gini. Dari ini kan sudah diketahui total tinggi sengon sama total tinggi jati. Terus diketahui semua rata-rata pohon itu 530. 530 itu dari mana? Dari sini. 420A. A jumlah tinggi sengon ditambah jumlah semua tinggi pohon jati itu jumlah tingginya 560 B dibagi jumlah pohon semuanya ini sengon ditambah jati sama dengan 530. Nah, di sini kita kalikan silang nih. Ini dikali sini. Jadi 420A 420A ditambah 560B ini sama dengan 530 dikali A plus B. Jadi sama dengan 420A ditambah 560B sama dengan 530A ditambah 530B. Nah, tinggal kita pindah-pindah aja nih. Yang A digandengin sama A, yang B digandengin sama B. Ini. Yang B saya taruh kiri ya. Jadi 560B dikurangi 530B sama dengan 530A dikurangi 530A dikurangi berapa nih? Jadi yang A 420A. Jadi sini ini 30B, yang sini 110A. Kita coret nih. 3B sama dengan 11A. Jadi banyak mana? Banyakan A. Jawabannya A lebih besar dari B nih, ketemu nih. A lebih besar dari B. Terus nomor 9. Nah, ini soal mudah nih. 9. Jika diketahui A adalah selisih umur Oni dan Paul saat ini, sedangkan B selisih umur Oni dan Paul 4 tahun yang lalu, maka A sama dengan B. Kenapa? Selisih umur itu dari tahun ke tahun itu tetap nggak mungkin selisih umur itu bisa berubah. Seumpama nih, tahun ini umur Oni 4, umur Oni 5, terus umur Paul saat ini itu 9. Ini kan selisihnya 4. Kalau dibawa ke 4 tahun lalu itu kan jadi 1 sama 5 umur Oni sama Paul itu tetap 4. Jadi nggak mungkin berubah. Nah, ini urutan nih.
bilangan nih. Kita cari pola-pola dari sini. Ini tuh gimana polanya? Kalau nggak ketemu urut 1, kita loncat ke sini. Kalau masih nggak ketemu lagi, kita loncat gini. Loncat gini. Kalau paling awal tuh cari gini, ketemu polanya apa enggak. Nah, kalau di dalam pola bilangan ini kita tuh harus pintar-pintar nyari pola. Benar-benar. Harus pintar-pintar mencari pola. Kita awali dulu pakai pola yang gini ya, loncat 1 gini. Nah, 1, 2, 3 ke 1, 4, 6. Polanya berapa nih? Ditambah 2, 3. Oh, ini ditambah ke kanan, ini ditambah 4, 6. 8, 4 nih jadi 92 kemana? Ini jadi dikurangi. Nih, tambah 2, 3. Tambah 4, 6. Yang ini dikurangi 8. Dikurangi 84 ini ke 68 itu dikurangi 20 kurangi 16. Kurangi 16. 36. 68 ke 36 ini dia itu berarti dikurangi 68 ke 3. Wow. Ini 12. Ini kesini ini 12. Nah, kan masih nggak ketemu nih polanya. Kita teliti lagi nih. Masih nggak ketemu, kita cari lagi. Nah, kita coba cari ke puluhannya aja. 23 kali 2. 23 kali 2 itu 4, 6. Satunya nggak usah dihiraukan. Kita kan kelihatan nih jadinya. Coba satunya nggak usah dihiraukan. 23 kali 23 ini 4, 6. 3 kali 2 itu 4, 6. Terus 46 kali 2 itu 92. Nah, 92 kali 2 itu berapa? 184 kali 2. Oh, ketemu nih polanya kali 2 kali 2. Terus 84 kali 2 berapa nih? 84. Yang dihiraukan yang ini aja ya. 84 kali 2. Ini yang satu ini nggak usah dihiraukan. Jadi kita tetap fokus ke 2 angka di belakang. 84 kali 2 itu 168. Kita sama nih, puluhannya nih sama 68. Terus 68 kali 2 berapa nih? 68 kali 2 itu 8 kali 2 6. 6 kali 2 36. Berarti sini 2 36. Ya, ketemu nih. 2 3 36. Berarti polanya itu 2 bilangan di belakang dikali 2. Jadi berapa nih? 36 kali 2 itu ketemu 72. Di sini yang 72 berapa? Yang D. Ada 472 ketemu ini. Nah, terus lagi selanjutnya nomor 19. Nomor 11. Maaf. 11. Kalau buat huruf, kalian tuh hafalin ini. E, J, O, E itu T. E itu 5. J itu 10. O itu 15. Sedangkan T itu 20. Y itu 25. Nah,
Kita lihat pola di sini. Nah, ini sebenarnya tuh mudah ya. Ini urut. WX ini urut. Terus ini juga urut. Ini AB ini urut. CD juga urut. FE juga urut. Cuman dia tiap dua huruf itu diganti sama pola dari awal. Maksudnya gini, ini YZ, ini AB, ini harusnya AN AB. Ini XW, WX. Ini kan ini WX, YZ. Dari sini udah TUP, WP, UV, WX, YZ. Kalau sini kan AB, CD, EF. Ini kan dibalik ya, ke awal lagi. Nah, terus kita yang bedakan mana? Yang kita harus mencari pola itu buat ini ya. Yang awal itu yang besar atau yang kecil nih. So, YZ itu 25,26. AB itu 2,1. Terus WX itu X berarti 24. X itu 24, W itu berarti 2, W itu 3, terus C itu 3, D itu 4. Terus untuk U, P, U, V, U itu 2, berarti P itu 2, 1. F itu 6, E itu 5. Nah, urutannya dari sini kan kelihatan nih. Ini kecil besar, ini KB, ini BK, ini juga BK, ini maaf salah. BK, ini K, ini B, ini itu BK, dengan ini juga BK. Ini kan KB, BK. Jadi gini, BK, KB, BK, benar-benar KB. Ini BK, ini BK, ini kan besar besar. Oh, ini harusnya ini ya, TUV, kebalik. Ini harusnya tuh 21, 22. Ini harusnya KB juga. Jadi kan nih, jadi kan polanya itu dua kali ya. KB ini udah satu kali, BK 2 kali, KB 2 kali, BK berarti habis ini kan BK juga. Berarti berapa? BK berarti ini kan 20 sama 19. BK lagi berarti kan 20 sama 19. 20 itu apa? T. Nah, ketemu nih. Berarti ini harusnya T. Nah, terus nomor 12. Nah, mudah nih. 12. FAG, GAF, HAI, IAH. Nah, gini. Ini tuh kita lihat dulu huruf awalnya, polanya. Ini F, ini G, ini H, ini E. Berarti selanjutnya itu F, G, H, I, J. Iya kan? Terus yang tengahnya A. Ini A semua. Berarti ini kan A semua. Huruf ketiganya G, F, I, H. Berarti kan ini tuh seharusnya gini. F, G. Ini kan F ke G. Gini, F, G. FG itu kan urut. Terus yang selanjutnya GF. GF itu FG dibalik. Terus HI. Selanjutnya IH. Berarti habis HI, IH, J. J itu berarti nanti K. Kenapa K? Berarti kan JK. Harusnya JK. Selanjutnya nanti KAJ. Selanjutnya lagi dia itu
itu JK, KAJ, JKL, L, A, M, terus MAL gini. Pokoknya ini dibolak-balik ya, FG, GF, HI, IA gitu. Berarti jawabannya JAK. Nah, selanjutnya nih. Nomor 13. 6 calon pegawai ONI, Padi, Komar, Rian, Susiti, Tati akan diwawancara sesuai urutan berikut. Nih, Komar. Ini ada urutan nih. 1, 2, 3, 4. Ini 5, 6. Komar akan diwawancari urutan keempat atau terakhir. Jadi Komar bisa di sini atau bisa di nomor 6. Terus sini ya. Terus Rian akan diwawancari setelah Oni. Berarti Oni dulu baru Rian. Terus Pade akan diwawancarai sebelum Komar. Berarti Pade baru dia diwawancara itu Komar. Tati akan diwawancarai sebelum Rian. Tati akan diwawancarai sebelum Rian. Nah, dari sini kita cari dulu. Tati diwawancarai di urutan ke-6. Tati itu bisa nggak di urutan ke-6? Nggak bisa. Kenapa? Karena Tati di sini dia harusnya sebelum Rian. Kalau dia ke urutan ke-6, kalau Tati itu di urutan terakhir, berarti kan nggak mungkin kan? Rian mau di urutan berapa? Dia kan kita ada 7 orang. Berarti dia itu nggak boleh di, sementara ini salah ya. Nah, ini salah. Terus Susi akan diwawancarai ke urutan ke-6. Susi bisa nggak urutan ke-6? Bisa, karena di sini nggak ada yang mengatur tentang Susi nih di sini. Susi urutan berapa nggak ada kan? Terus Rian akan diwawancarai ke urutan ketiga. Rian ketiga, bisa nggak? Bisa, karena yang sebelum Rian itu, yang harus sebelum Rian itu ada Oni sama Tuti. Jadi 1-2 nanti bisa diisi Oni sama Tuti. Komar akan diwawancarai ke urutan ke-6. Boleh banget nih, karena di sini pada urutan keempat atau terakhir. Selanjutnya Oni, nah ini juga bisa sama kayak yang statement yang C tadi, yang diwawancarai urutan ketiga. Nih, bila Susi diwawancarai, selanjutnya ya, bila Susi diwawancarai pada urutan ke-6, nih, bila Susi diwawancarai di urutan ke-6, maka Rian pada di urutan berapa? Nah, ke-6 Susi ke-6 nih, berarti Komar nggak mungkin di ke-6. Susi ke-6, yang Komar itu Padi berarti harus sebelum Komar. Padi itu bisa di 3, bisa di 2, bisa di 1 ya. Bisa 1, 2, 3. Nah, Rian ini jawabannya berarti sudah kelihatan ya di sini. Di belakang Rian itu selalu ada 2 orang. Ya kan? Belakang Rian itu ada selalu 2 orang, yaitu Oni sama Tuti. Sedangkan kalau Rian di nomor 3, Padi mau ditaruh nomor berapa? Nggak bisa kan? Padi itu harus sebelum Komar, jadi Padi nggak bisa nomor 5. Terus yang bisa nomor 5 itu otomatis juga Rian. Jadi yang di sisa 1, 2, 3 ini Padi, Oni sama Tuti. Terserah urutannya mau gimana, mau TOP atau POT, yang penting ini juga di sebelum Komar, Oni sama Tuti juga di sebelum Rian. Berarti Rian harus di nomor 5 biar ada 2 orang di belakangnya. Sama 3 yang satunya Padi. Nah, dari urutan berikut ini, soalnya nih, dari urutan berikut ini mana urutan pegawai yang diwawancari memiliki memenuhi ketentuan. Nih, ketentuannya ini ya. Sama Komar harus nomor 4 sama 6. Komar ini udah memenuhi ketentuan semua ya, dia nomor 4 atau 6. Terus Tati, Susi yang diwawancarai sebelum Rian tadi, Tati sama Oni. Nah, ini tahu nggak ini salahnya di mana? Salahnya pada Pade.
Yang A sama B ini padi salah. Kenapa padi salah? Karena padi itu harus sebelum komar. Jadi nggak boleh ya. Padi di nomor 5. Terus komar. Tinggal CDE. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Ketemu nih salahnya gara-gara padi. Terus komar. Komar nomor 6. Padinya nomor berapa nih? Padi ini ada. Sini ada. Oh, padi memenuhi syarat. Terus ini. Rian, Oni sama Tati harus sebelum Rian. Oni sama Tati sebelum Rian. Ini kan Rian di tengah-tengahnya, berarti enggak boleh, salah juga nih. Tati sama Oni sebelum Rian. Nah, boleh. Ini boleh. Kenapa boleh? Padi di belakang Omar, Tati sama Oni juga di belakang Rian. Susi terserah nih. Susi orangnya bebas nih. Ini mau duduk di mana aja. Terus yang E, Oni, Rian, Susi, Tati, Padi, Omar. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena Tati terletak setelah Rian. Harusnya Tati itu sebelum Rian. Jadi jawabannya adalah di tips untuk soal kayak gini nih, kita harus rangkai dulu ketentuan-ketentuan yang kayak ini tadi. Kita ringkas biar kita enak bacanya ya. Oke, langsung aja. Yang pertama ini aku mau bahas tentang persamaan kata. Nah, kata serapan bahasa Indonesia itu tuh prosesnya itu sebenarnya ada 4 cara penyerapan bahasa Indonesia dari bahasa asing gitu kan. Cara yang pertama itu tuh cara yang pertama penyerapan bahasa asing. Cara yang pertama itu adalah adopsi dari bahasa asing. Ya. Adopsi ini apa? Adopsi ini itu tuh mengambil bentuk dan makna kata dari asing secara keseluruhan. Contoh adopsi ini aku ambil dari bahasa Inggris ya. Contoh adopsi ini supermarket. Nah, supermarket itu kan asalnya dari bahasa Inggris. Di bahasa Indonesia supermarket. Nah, di bahasa Indonesia itu ditulisnya juga supermarket gitu. Contoh lain dari adopsi ini banyak banget ya. Contohnya itu ada mall, terus plaza, media, sama internet. Masih banyak sih contohnya. Yang lain itu contoh aja ya. Terus yang cara penyerapan yang kedua ke bahasa Indonesia dari bahasa asing itu yang kedua itu adaptasi. Nah, apa itu adaptasi? Adaptasi itu dia itu pemakai bahasanya itu hanya mengambil makna dari kata asingnya itu. Sedangkan ejaan atau penulisannya itu disesuaikan sama bahasa Indonesia. Contohnya itu ya, misalnya dari bahasa Inggris ada kata pluralization. Kalau ditulis bahasa Indonesianya itu pluralis. Terus ada lagi kayak yang stabilization. Di bahasa Indonesia itu ditulisnya stabilisasi. Jadi stabilisasi itu ya. Terus ada contohnya lain tuh ini dari bahasa Inggris. Contohnya kayak ada dari bahasa Belanda tuh. Aklamati. Kalau ditulis bahasa Indonesia itu artinya aklamasi. Nah, ada lagi contohnya dari bahasa Belanda nih. Butik. Itu kalau di bahasa Indonesia jadi butik. Terus ada lagi misalnya dari bahasa Tamil, kadai.
Kalau bahasa Indonesia tulisnya kedai. Itu ya. Terus cara penyerapan yang ketiga, aduh salah. Ketiga itu tuh ada penerjemah. Penerjemah. Nah, apa itu penerjemah? Nah, penerjemah itu memaknainya itu mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu lalu dicari padanannya di dalam bahasa Indonesia. Contohnya itu dari bahasa Inggris ya, misalnya try out. Nah, kalau dia itu kan ngertiin satu-satu kan, try out. Try berarti dibalik kalau Indonesia, uji coba. Contoh lainnya itu ada apa ya, keyboard. Keyboard. Kalau di bahasa Indonesiain kan papan ketik. Papan ketik. Tuh. Terus ada lagi talk show misalnya. Talk show. Itu artinya gelar bicara. Maaf ya tulisanku jelek. Terus yang keempat, yang terakhir, ini tuh ada cara kreasi. Kreasi. Apa itu cara kreasi? Cara kreasi itu pemakai bahasanya itu hanya mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Cara ini sebenarnya itu cara sama kayak penerjemah, tapi kalau penerjemah itu kan melihat struktur katanya tak di apa ya istilahnya itu diartikan satu-satu gini. Tapi kalau yang ini tuh ini tidak memandang fisiknya tapi susunan fisik katanya, tapi dia itu aslinya itu misalnya ditulis dua kata dalam bahasa asingnya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu ditulis satu, atau kalau misalnya di bahasa asing ada 4 kata, nanti itu di bahasa Indonesia hanya 2 kata, atau 2 kata di bahasa asing, nanti itu di bahasa Indonesia ada 1 kata aja. Contohnya itu kayak gini. Ini kan dari bahasa Inggris, kalau diartiin bahasa Indonesia kan onderdil. Onderdil. Nah, dia itu spare part kan ada 2 kata. Nah, kalau bahasa Indonesia cuma 1 kata saja, onderdil. Terus contoh lainnya itu kontak person. Kontak person. Dia itu kan 2 kata. Kalau di bahasa Indonesia itu cuma 1 kata. Narahubung. Tuh, terus ada contoh lain, kayaknya ini ada tiga kata gitu ya. Ada 3 kata. Ada 3 kata nih. Ada 3 kata, contohnya itu stand, nah, kalau di bahasa Inggris itu ada 3 kata, contohnya itu stand up comedy. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu lebih sederhana, enggak 3 kata, jadinya 2 kata, dia itu komedi tunggal. Ada juga, misalnya itu contohnya ada 4 kata gitu ya, fit and proper test. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu cuma 2 kata, artinya uji kelayakan. Uji kelayakan.
Nah itu. Terus intinya tuh kreasi itu menyederhanakan bahasa asing ke bahasa Indonesia, tapi itu tuh nggak seribet bahasa asingnya. Kalau di bahasa Indonesia itu lebih sederhana. Kalau misalnya 2 kata, di bahasa Indonesia jadi 2 kata. Kalau di bahasa asingnya itu ada 4 kata, di bahasa Indonesia ada 2 kata. Gitu. Terus ini ya. Jadi bahas yang ini. Pertama, entitas. Entitas itu sebenarnya ini masuk mana sih? Entitas ini dia itu masuk ke dari adaptasi nih. Adaptasi entitas itu dari bahasa Inggris. Dia berasal dari kata entity. Entity. Nah, kalau di KBBI entitas itu artinya satuan yang berwujud atau maujud. Pun begitu di bahasa Inggris, kalau diterjemahin di bahasa Indonesia artinya itu juga sama. Entitas itu kalau dari bahasa Inggris itu artinya kesatuan, wujud, perwujudan benda sesuatu yang berwujud. Nah intinya itu ya. Berarti kalau dilihat dari sini itu tuh jawabannya udah jelas banget ya, B. Jawabannya tuh ya. Jawabannya itu B. Oke, selanjutnya ini kata nah itu tuh kalau kita ngerjain soal kayak gini itu tuh cluenya itu apa ya, kita itu lihat di perintah soalnya. Perintah itu soalnya itu ngapain, dia itu cluenya itu adalah ini, persamaan kata. Jadi jangan sampai terkecoh bahwa soalnya ini itu kita harus cari persamaan katanya. Beda lagi sama soal ini ya. Nah, itu tuh kita juga harus teliti banget. Itu tuh ini, clue soalnya ini, lawan kata. Jadi kita harus lihat dulu itu, soalnya itu suruh ngapain. Oke, yang selanjutnya itu adalah impresi kan. Oke, yang selanjutnya, soal selanjutnya ya, impresi. Nah, impresi itu juga masuk dari kata adaptasi. Dia itu adaptasi dari bahasa Inggris kan, impression. Nah, bisa ini udah kayak apa ya, kayak kalian familiar lah dengan kata impression ini. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu impresi dari KBBI. Impresi itu artinya impresi itu kesan. Pun di bahasa Inggris juga gitu artinya. Artinya di bahasa Inggris itu impression. Dari impression itu kesan, impresi, jejak, cetakan, anggapan, pengaruh, dan pengalaman. Nah kayak gini tulisnya, kamu itu kalau nggak ngerti artinya, nggak ngerti kayak kamu lebih tahu bahasa Inggrisnya. Kayaknya katanya mirip-mirip, mungkin itu kata adaptasi dari bahasa Inggris juga. Gimana nih kamu first impression sama orang ini gitu. Nah berarti first impression itu kesan. Gimana nih kesan kamu ngelihat orang itu gitu. Jadi jawabannya buat impresi ini C. Kesan. Kesan jawabannya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu dari babut. Babut ini apa sih? Pasti kalian asing gitu kan. Babut itu termasuk dalam ini kata adopsi. Dia itu dari adopsi. Babut itu asalnya dari bahasa Jawa. Dari bahasa Jawa. Artinya dia itu permadani. Jadi jawabannya itu adalah ini. Jawabannya itu adalah D. Oke, yang selanjutnya ini adalah capable. Capable ini juga berasal dari kata adopsi gitu kan. Capable itu asalnya dari bahasa Inggris capable. Capable. Nah, apa tuh artinya capable?
Mungkin kalau di bahasa Indonesia kalian jarang dengar gitu kan, lebih dengar di bahasa Inggris gitu kan. Zaman sekarang. Capable itu artinya mampu. Mampu. Kalau di bahasa Indonesia, menurut KBBI, capable itu artinya mampu, cakap, pandai, atau sanggup. Jadi, karena kita tadi lihat clue dari soal itu adalah ini, lawan kata. Berarti kalau pengertian dari capable ini mampu, cakap, peduli, sama sanggup, apa artinya dari apa kebalikan katanya dari capable ini? Ya, wah ini benar. Rajin, rajin ini benar. Pandai juga benar. Bodoh. Jadi rapi juga beneran. Jadi lawan katanya dari capable ini bodoh. Nanti jangan sampai kalian tertukar sama persamaan kata. Ini harus digarisbawahi banget. Perintah soalnya itu disuruh ngapain gitu. Terus yang selanjutnya ini soalnya itu siau. Apa artinya dari siau? Kalau menurut KBBI, siau itu artinya sudah tidak panas lagi. Ini itu tentang sudah, artinya siau itu sudah tidak panas lagi. Panas lagi. Atau juga siau ini bisa diartikan udah dingin. Dingin kembali. Nah, karena ini yang ditanya adalah lawan kata dari siau, maka jawabannya itu adalah memuai jelas bukan, membeku bukan, iya, membeku bukan, terus menguap juga bukan, memanas, mendidih. Jadi jawabannya adalah memanas. Lawan katanya dari dingin kembali, berarti memanas. Sudah tidak panas. Lawan katanya sudah panas, gitu kan. Oke, selanjutnya itu soal selanjutnya ya. Apa dari lawan kata dari leko? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, leko itu artinya apa? Kalau di KBBI, leko itu artinya kerdil, atau tidak mau pesat. Mau pesat. Nah, sekarang kita cari lawan katanya dari kerdil. Raksasa itu benar ini ya. Mungil itu sama kayak kerdil. Ya, kerdil, cebol, kurcaci. Jadi jawabannya itu raksasa. Ya, mungkin trik juga nih, kalau misalnya ngerjain soal, itu eliminasi soal dulu, habis itu cari jawaban yang paling benar. Soal yang selanjutnya ini terkait dengan analogi gitu kan. Di sini tuh dia bilangnya kompor sama dengan dibandingkan api gitu. Itu artinya apa? Kompor itu bisa menyala kalau ada api. Nah, kita harus memilih analogi yang sama dengan kompor dan api. Yang pertama itu berarti kompor itu kan objek ya. Api juga objek. Kompor intinya apa ya? Kompor itu subjek, terus api itu yang digunain, istilahnya bahan bakarnya gitu apa ya? Itulah pokoknya. Terus kita ini coba lihat yang opsi A gitu. Berarti kipas itu nyala kalau ada angin. Ya, kalau nggak ada angin dia nggak bakal muter ya. Lemari itu untuk membuat es. Itu berarti
Ini berarti bukan. Pohon itu menghasilkan buah. Ini juga bukan. Jalan itu biasanya macet. Sendal digunakan buat kaki. Jadi yang pas dari analogi ini, itu tuh kompor bisa nyala karena api, kipas bisa nyala karena angin. Gitu. Oh, mungkin ada yang ditanyakan, kalau misalnya ada yang kurang jelas, itu langsung tanya aja on mic, atau boleh juga kalian ngetik di kolom chat. Salah aja nggak apa-apa. Terus yang selanjutnya itu analogi berikutnya ya. Dia itu sepatu. Sepatu itu untuk apa? Sepatu buat jalan, itu kan analoginya. Nah, sekarang kita cari opsi yang A. Apakah pensil digunakan untuk makan? Enggak juga, kan? Berarti salah. Garpu itu digunakan alat buat makan. Iya, benar. Sisir digunakan untuk menyisir, kan? Bukan rambut. Rambut itu medianya. Kalau buku itu dibaca. Ini salah. Terus nomor 2. Terus, sepatu untuk jalan. Berarti buku itu dibaca. Harusnya. Cuci itu baju. Berarti jawaban yang benar adalah B. Garpu digunakan untuk makan. Analogi yang selanjutnya itu mobil sama bensin. Kita cari analogi mobil sama bensin yang sama. Mobil itu bisa nyala atau bisa dipakai fungsinya itu kalau ada bensin. Jadi kita harus cari analogi yang sama. Berarti sapi kan menghasilkan susu. Nggak mungkin lah ya, sama kayak analoginya ini. Terus yang kedua itu pesawat terbang sama propoler. Nah, itu pasti kalian itu pertama yang bingung ini kan, propoler itu apa? Nah, propoler itu adalah baling-baling. Jadi pesawat terbang itu bisa terbang kalau ada baling-baling. Enggak juga. Soalnya kan pesawat itu terbang kalau ada bahan bakarnya kan. Bahan bakarnya pesawat apa? Aftur ya. Nah, propoler ini kayak apa ya, pendukungnya gitu. Terus yang ketiga itu manusia bisa beraktivitas. Atau kalau mobil bisa nyala, berarti kalau manusia itu bisa beraktivitas. Itu karena makan. Jawabannya jadi ini. Penyakit karena virus. Nggak ada hubungannya. Penyakit karena virus. Penyakit diakibatkan oleh virus gitu ya kali analoginya. Tapi itu nggak sama kayak yang mobil sama bensin ini. Terus kalau yang opsi E itu kalau kita ngantuk ya tidur. Enggak. Berarti analogi yang pas antara mobil sama bensin yaitu manusia bisa makan. Mobil bisa menyala karena bensin, manusia bisa beraktivitas karena makan. Sekarang itu analogi yang selanjutnya ya. Itu tuh piano dianalogikan sama dengan organ. Itu artinya apa? Piano itu sama organ itu kan alat buat main musik. Nah, dia itu ciri-cirinya sama kayak gitu loh. Piano itu mirip sama kayak organ. Kalian tahu nggak sih organ? Kalau misalnya belum tahu nanti bisa di searching ya. Jadi kita mulai bahas dari opsi A. Yang pertama itu nada itu sama kayak nada. Jawaban ini asli. Kalau senar sama pipa itu apa coba korelasi? Nggak ada kan, berarti dia salah. Kunci sama pedal. Kunci buat pintu, pedal buat sepeda. Nggak ada, samanya di mana ini?
Nah, terus yang opsi D, drum sama dengan gitar. Ini juga nggak ada korelasinya. Drum ini kan dipukul, kalau gitar dipetik. Jelas nggak ada. Panci sama wajan. Dia itu sama-sama alat buat masak, tapi fungsinya itu beda. Panci itu biasanya buat merebus, kalau wajan buat menggoreng. Jadi yang sama itu nada, sama kayak not. Piano itu juga mirip sama organ. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan. Terus soal selanjutnya ya. Nah, ini tuh ada soal apa ini? Logika kali. Nah, bentar aku bacaan dulu soalnya kan. Berat dari 4 buah paket masing-masing 20, 60, 80 sama 140. Nah, triknya ngerjain soal itu tuh kita harus cari dulu clue-nya. Yang ditanyakan soal itu apa? Nah, yang ditanyakan soal itu, manakah dari total berat berikut dalam satuan kilogram yang bukan ini. Clue-nya ini, yang bukan merupakan berat kombinasi. Kombinasi yang dapat dibuat dari ini, dari angka-angka ini. Kombinasi yang dibuat dari angka ini. Nah, kalau kita melihat soal itu, nggak usah bingung, kita cari aja clue-nya itu apa. Nah, yang bukan itu berarti kita harus cari satu jawaban yang tidak sesuai dari berat kombinasi dari angka-angka ini. Sekarang kita bahas di opsi A. Opsi A ini berarti 200 kan. Nah, 200 ini kombinasi dari 140 sama 60. Itu kan. Terus yang 240 ini kombinasi dari 140 ditambah berapa nih? 80, 220 ditambah 20. Itu kan. 260 kombinasi dari berapa nih? 20 tambah 60, 80 tambah 80, 160 tambah 120. Oke, maaf ya teman-teman. Tadi connecting. Biasanya agak susah. Oke, yang selanjutnya itu 260 ini, aku lanjutin ya. Yang 260 ini itu tuh nggak ada kombinasinya. Dia itu angka 260 ini nggak bisa dikombinasiin sama keempat angka yang udah disediain di atas. Kalau 280 ini kombinasi dari berapa ya? 140. Kalau yang 280 ini kombinasinya 140 ditambah kalau 280 ini 140 ditambah 80 ditambah 60. Oh iya, benar-benar. Terus 220 itu tuh kombinasi dari berapa ini? 140 ditambah 80 ya. Betul. Jadi kalau kalian tadi yang ditanyain ini adalah yang bukan. Cluenya itu yang bukan. Jadi jawabannya ini itu C. Jawabannya itu C. Nah, kalau misalnya waktu kalian mepet itu sebenarnya kalau udah ketemu jawabannya ini, kalian tuh udah stop sampai step sini aja juga boleh. Tapi buat cross check jawaban kalian itu bener apa enggak, kalau misalnya waktunya masih banyak itu bisa dicek sampai opsi yang ke E. Selanjutnya itu ada soal deret. Sebenarnya soal deret itu menurutku gampang banget sih. Aku paling suka ini soal deret. Nah,
Gimana cara ngerjain soal deret? Kalian itu nggak usah bingung. Yang pertama itu kalian harus, kalau misalnya kalian bingung, itu tuh harus diterjemahkan ke angka dulu. Nah, kalau kalian sering latihan, misalnya ngerjain soal-soal itu kan, pasti kalian udah hafal nih abjad ini tuh urutan keberapa. Contohnya, kita terjemahkan dulu ya ke angka. Jadi G itu angka ke-7. Dari G itu angka ke-7. 7 kan. 7, terus K8, I9, M. Oh, iya ya, diterjemahkan dulu kan. M itu angka berapa? I, J, K, L, M I angka ke-13, N itu angka ke-14, J itu angka ke-10, K 11, L 12, M 13, N 14, itu kan. Tapi kalau misalnya ini tuh dilihat sebenarnya udah kelihatan, gitu kan. Dia itu ada pembatasnya ini. M sama N. Ini. Sebenarnya bisa aja sih dilihat ini dari pembatasnya ini. M sama N pembatasnya. Nah, ini bisa dilihat kan. Angka-angka di sini itu sebenarnya cuma jarak 3, terus dibatasi M sama N, terus dilanjutin gitu. GHI batasi M sama N, setelah I itu kan ada J, K, L. Berarti kalau udah ada batasnya MN, lanjutannya dari L, yaitu K. JKL, berarti lanjutannya itu ada M, N, O, sama P. Gitu sih. Jadi jawabannya itu ini. M sama N jawabannya. Jawabannya itu jadi ini. Kalian kalau soal yang kayak gini tuh nggak perlu ngoreksi, kayak soal yang ini tadi ya, kalian tuh nggak perlu ngoreksi kayak gini, ditulis satu-satu. Kalau jawabannya udah ini, berarti langsung cari aja yang sesuai. Berarti habis pembatas MN ini, kita tulis lagi terusannya dari L. M, N, O, P. Tapi yang ini yang diminta cuma M sama N. 2 digit aja. Berarti jawabannya itu A. M sama N. Nah, kalau misalnya aku jelasinnya kecepatan, bilang aja ya. Selanjutnya itu, ini juga soal deret. Kalian pasti kalau yang belum terbiasa latihan, itu bingung kan? Kok habis 5 itu 7, langsung 50, langsung 49. Sebenarnya dia itu membentuk pola gitu loh. Coba kalian lihat yang ini. 50, 5 ke 50, ke 500, terus ini ditanyain ini berapa gitu kan. Nah, ini tuh juga bisa dilihat di sini 7 ke 49, 49 ke 343. Berarti ini tuh deretnya berpola apa gitu kan. 5 ke 50 itu berarti apa? Dikali 10 gitu kan. 50 ke 500 dikalikan 10 juga. 5.000 berarti ini, kalau ini dikali 10, ini dikali 10, berarti ini dikali 10 juga. Karena namanya deret itu pasti dia itu memiliki pola yang sama. Nah, kalau yang atas ini kan 7 ke 49, berarti apa? Dikalikan 7. Dikali ya. Kali 7, terus ini juga dikali 7. Terus berarti nanti habis ini juga dikali 7. Tapi yang ditanya ini cuma satu aja. Ini berarti habis 500, ini berapa jawabannya? 500 dikali 10 sama dengan 5.000. Tuh. Jadi jawabannya itu adalah D. Baris itu sebenarnya dia kan bentuk pola kan, tapi polanya itu nggak saklek sama itu. Harus ini
apa ya, diloncat satu kayak gini, nggak harus dikali aja atau ditambah aja. Ada juga yang nanti bisa kombinasi, bisa dikali, bisa ditambah atau dikurang atau dibagi gitu. Kalau ini dia itu pembatasnya 2, terus jarak angkanya itu hurufnya itu ada 3. Kalau ini cuma apa ya, satu-satu gitu loncatnya. Nggak ada patokan pastinya gitu loh. Jadi kita harus tahu bentuk-bentuk soalnya itu kayak gimana. Yang selanjutnya itu ini huruf. Nah, kalau huruf ini kita terjemahin dulu kan. B itu berapa? 2. Terus J itu 10. D itu 4. H itu 8. Kayak kalian tuh hafal sendiri gitu loh kalau sembadian. Terus ditanyain ini sama ini. Terus H itu 8. D itu 4. Nah, jadi kita cari nih polanya apa aja. Nah, ini udah terlihat nih. 2 ke 10 itu 6, mungkin nggak sih? 4, ini. 10 ke 4, 6. 8 deh. 8, 6, plus 4, nggak mungkin. Oh, tahu aku. Ini polanya berarti ini polanya tuh gini. Ini, gitu. Terus ini, sebenarnya kayak terlihat gitu loh. Polanya itu gini. Nah, 2 ke 4 ini apa? Ditambah 2. 4, kalau ini ditambah 2, kemungkinan besar ini juga ditambah 2 atau yang lain. Tapi coba kita lihat dulu soal ini kan. 10 ke 8 itu kan dikurang 2. Oh, udah dapet clue nih. Polanya dia minus 2 sama plus 2. Jadi kalau polanya kayak gini, kemungkinan nanti pola kedepannya juga sama. Kalau ini di min 2, berarti ini juga min 2. Kalau ini plus 2, berarti ini juga plus 2. Ini juga plus 2 juga kan. Plus 2. Nah, ini tuh kalau 10 ke 8 kan minus 2. Berarti 8 minus 2 itu berapa? Hasilnya kan 6. 6. Nah, 6, kok ini kok plus ya? Salah. Oh, ini berarti ini minus juga kan. Nah, berarti ini 6 minus 2 berapa? 4. Nah, benar. Berarti polanya itu minus 2, minus 2, minus 2. Oh, kalau yang bawah ini, 2 ke 4 itu apa? Ditambahkan. Nah, kemungkinan polanya juga sama kayak yang atas. Kalau dia itu dikurang semua, kalau yang ini tuh ditambah. Jadi 4 plus 2 itu sama dengan 6. Nah, 6 ditambah 2 berapa? 8. Benar. Berarti ini tuh polanya itu plus 2, minus 2, plus 2, minus 2, plus 2, minus 2. Jadi kita harus terjemahin angka ke-6 itu kalau diterjemahin ke huruf jadinya apa? Berarti F. Nah, kita cari jawabannya F. M sih salah. Jadi jawabannya yang benar itu E. F. Gitu. Gimana? Mudah kan? Oke, sekarang itu tuh apa ya? Ini udah soal apa aku lupa. Intinya harus syarat-syarat gitu loh. Kita baca dulu ya soalnya. Semua tenda beratap dan tinggi. Andi berada di tempat yang tidak beratap dan tidak tinggi. Kesimpulan yang tepat. Jadi ini clue dari soal ini adalah kesimpulan. Nah, jadi itu tuh atap itu tenda-tenda bisa disebut sebagai tenda kalau dia memenuhi 2 syarat. Yang pertama beratap, dan yang kedua itu tinggi. Terus Andi itu dia kok ada di tempat yang tidak beratap. Dari tempat yang tidak beratap.
beratap dan tidak tinggi. Tidak tinggi. Berarti apa? Jadi kalau bisa dibilang Andi itu bisa dibilang ada di tenda kalau dia itu memenuhi kedua syarat ini. Kalau misalnya salah satu syarat aja nggak terpenuhi, berarti dia tidak ada di tenda. Terus dia dibilang di soal ini, Andi itu ada di tempat yang tidak beratap dan tidak tinggi. Jadi Andi itu berada bukan di tenda. Andi di tenda beratap, salah. Salah berarti ini kan? Salah. Andi berada di tenda tinggi, salah. Andi berada di bukan tenda. Ya, ini ya jawabannya C ya. Kan syaratnya tadi tidak terpenuhi dia. Tidak terpenuhi sebagai tenda. Syaratnya jadi tenda kan dia harus beratap sama tinggi. Nah, sedangkan Andi tadi, dia tidak ada di tempat yang tidak beratap dan tidak tinggi. Jadi jawabannya itu C. Oke. Soal selanjutnya. Ini juga pakai logika juga. Aku bacain soalnya dulu ya. Bila naik kereta api, itu pilihannya ada dua. Dia harus membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Nah, ini kata-kata baru ya. Pasti kalian juga belum terlalu asing gitu ya sama kata abonemen. Apa itu? Kalau kita naik kereta, naik kereta itu ada dua caranya. Bisa kita bayar kontan. Opsi yang kedua itu pakai tiket abonemen. Nah, tadi itu abonemen itu apa sih? Tiket abonemen itu berlangganan. Nah, cara naik kereta itu kan ada dua. Kalau nggak bayar kontan, ya dia itu berlangganan gitu. Terus Badu itu naik kereta, tapi ternyata Badu naik kereta. Badu itu naik kereta api, tapi dia itu tidak membayar kontan. Tidak membayar kontan. Nah, tadi soalnya itu apa sih? Ini kan kesimpulan. Disuruh soalnya kesimpulan. Jadi dari sini bisa dilihat kan, Badu naik kereta tapi dia tidak membayar kontan. Karena naik kereta tadi pilihannya cuma dua, bayar kontan atau pakai tiket berlangganan. Kalau di sini Badu tidak membayar kontan, jadi pilihannya apa dong? Kok dia bisa naik kereta? Kan dia pakai tiket abonemen. Berarti ini jadi jawabannya itu Badu naik kereta, Badu tidak membayar untuk naik kereta. Salah ya. Terus opsi yang B, Badu membayar kontan untuk naik kereta. Nah, dia tadi dibilang tidak membayar kontan. Tidak membayar kontan. Jadi pilihannya kan ini kan berlangganan tadi kan. Badu membayar dengan tiket abonemen. Oh, berarti ini jawabannya itu C. Langsung. Jawabannya ini C. Kalau jawabannya udah ketemu, bisa langsung di skip soal selanjutnya aja, atau kalian bisa baca sampai bawah kalau misalnya takut salah gitu kan. Tapi itu kayaknya nggak perlu deh buang-buang waktu. Oke, yang selanjutnya itu soal selanjutnya ini kan. Korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapatkan bantuan dan haji
hadiah. Yusuf menerima bantuan tetapi tidak menerima hadiah. Nah, ini kita cari soalnya apa? Kesimpulan. Kesimpulannya dari bacaan ini apa? Nah, korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapatkan bantuan dan hadiah. Nah, kalau misalkan bingung, ini bisa buat ilustrasi gitu kan. Nah, ini beratnya 3 juta nilainya kan. Batasannya, syaratnya kalau dia mau dapat bantuan sama hadiah. Ya, nah Yusuf ini dia tuh menerima bantuan tapi tidak menerima hadiah. Berarti kemungkinannya dia kan ada di sini kan. Yusuf dia itu kalau di bawah 3 juta itu menerima bantuan sama hadiah. Nah, dia ini si Yusuf ini dia itu menerima bantuan tidak menerima hadiah. Dia itu menerima bantuan tapi tidak menerima, jadi menerima hadiah. Jadi kesimpulannya apa? Yusuf ini berarti yang ditanyain ini kan kesimpulan kan. Kalau di sini batasannya 3 juta, berarti Yusuf ini yang ditanyakan itu nominalnya dia berapa? Apakah lebih dari 3 juta atau kurang dari 3 juta? Karena dia nerimanya itu bantuan, tapi dia tidak menerima hadiah, jadi dia itu tabungannya lebih dari 3 juta. Di sini dia tabungannya. Jadi kesimpulannya itu Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. Jadi jawabannya A ya. Korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. Ini dia. Nanti jelas salah kan? Karena batasannya 3 juta ini untuk dapatkan bantuan sama dia, sedangkan Yusuf tadi dia dapatnya cuma bantuan aja, hadiahnya nggak dapat. Jadi dia tabungannya pastinya lebih dari 3 juta ya. Kalau yang C itu Yusuf adalah korban yang berhak menerima hadiah. Nggak masuk akal. Yusuf adalah bukan korban yang berhak menerima hadiah. Bukan juga, karena dia dibilang tadi korban yang menerima bantuan. Yusuf adalah korban yang tabungannya 3 juta rupiah. Bukan 3 juta rupiah itu adalah batasannya buat dapat hadiah sama bantuan atau hadiah saja atau bantuan saja. Gitu. Oke, ini 2 soal terakhir ya. Nah, ini tuh terkait sama peribahasa gitu kan. Biasanya itu seperti ayam bertelur di atas padi. Kalau soalnya apa? Makna peribahasa. Jadi kita dari opsi A sampai E, kita harus cari makna dari peribahasa ini. Seperti ayam bertelur di atas padi. Nah, itu tuh maksudnya apa? Ayam bertelur di atas padi. Itu tuh diumpamakan dengan orang yang senang. Dia itu tidak khawatir akan kekurangan apa-apa gitu loh. Karena dia itu tinggal di atas padi ibaratnya. Atas padi itu maksudnya dia itu tinggal sama orang kaya yang pemurah. Gitu. Jadi keperluan apapun yang akan diberikan sama orang, keperluannya yang dibutuhkan sama ayam ini, sama orang ini, itu tuh akan diberikan sama orang kaya yang pemurah tadi. Pokoknya intinya dia itu tidak pernah kekurangan. Gitu ya. Sekarang kita seleksi dulu nih opsinya. Intinya tadi itu dia itu orang yang ini kan tidak pernah kekurangan gitu loh.
Jadi yang tepat itu, coba kita lihat dulu yang A. Sebagai orang kaya yang tak pernah habis hartanya. Bukan ya. Dia itu orang biasa tapi tinggal sama orang kaya gitu. Jadi nggak punya kekurangan. Terus yang B, orang yang senang hidupnya karena tinggal pada orang yang kaya, yang pemurah. Nah, jawabannya itu yang B. Jawabannya itu yang B. Tuh, kalau opsi yang C itu kelimpahan harta kayak yang tak disangka-sangka, bukan diri selalu menjadi kekayaan, bukan juga. Oke, ada yang ditanyakan mungkin. Ini soal terakhir ya. Soal terakhir itu disuruhnya ini makna peribahasa. Nah, peribahasanya itu kayak gini bilangnya. Bangau-bangau minta aku leher, badak-badak minta aku daging. Apa itu maksudnya? Bangau, bangau itu kan lehernya panjang. Kalau bangau-bangau itu artinya itu ibaratnya itu adalah orang yang kelebihan. Bangau. Dia itu diibaratkan orang kelebihan. Minta aku leher. Terus badak-badak. Nah, badak itu kan dagingnya banyak kan. Terus ditambahi pula badak satu lagi. Jadi dia itu orang yang kelebihan. Juga ibaratnya orang yang kelebihan. Jadi maksudnya bangau-bangau sama badak-badak di sini itu tuh diartikan sebagai orang yang kelebihan. Terus kalimat selanjutnya, frase selanjutnya dia itu bilangnya gini, minta aku leher, minta aku daging. Itu artinya apa? Itu diartikan, nah orang yang berlebihan itu banyak ya, misalnya kelebihan harta, kelebihan kelebihan kepandaian. Intinya dia tuh punya kelebihan gitu loh. Kayak misalnya harta, sangat kaya sekali, terus sangat pandai atau tinggi jabatannya gitu. Terus kalau minta aku leher sama minta aku daging itu diibaratkan itu apa? Mereka itu dikiaskan kepada orang yang iri. Karena dia berlebihan ini, maka ada orang lain itu yang iri. Makanya dia minta leher sama minta daging. Jadi ada orang lain itu yang iri. Mau minta daging sama minta lehernya. Minta hartanya, minta jabatan ataupun kepintarannya dia. Dia itu intinya iri gitu ya. Jadi kita lihat dulu opsi yang A. Nah, yang A ini dia bilangnya selalu iri dengan kelebihan orang lain. Oh, boleh. Mengharapkan kekayaan tanpa bekerja keras. Mengharapkan, bukan. Terus opsi yang C, bekerja keras maka akan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Ya benar lah. Kalau orang kerja keras itu hasilnya lebih banyak. Beda sama orang yang kayak pemalas gitu. Pasti dia jangan iri hati dengan kelebihan orang lain. Ini mungkin juga bisa. Mengharapkan kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Nah, ini kan kayak mirip-mirip gitu kan, yang A sama yang B. Nah, yang dikata itu makna dari peribahasa. Makna dari peribahasa itu yang lebih tepat ini menjawabnya. Jangan iri sama kelebihan orang lain.